Satu, dua, tiga. Baik, selamat malam teman-teman. Malam. Di sini kita akan melanjutkan materi kedua mengenai kepribadian dan sikap. Sebelum kita memulai materi tersebut, saya akan memberikan pretest yang pertama, level pertama, yaitu mengingat. Soalnya yaitu jelaskan pengertian kepribadian menurut pemahamanmu sendiri. Cukup. Cukup. Yang kedua, level memahami. Pertanyaannya yaitu, mengapa sikap seseorang tidak selalu sama dengan perilakunya? Berikanlah alasannya. Cukup. Cukup. Baik, selanjutnya yaitu level ketiga, menerapkan. Soalnya yaitu, berikan contoh bagaimana tipe kepribadian ekstrovert mempengaruhi perilaku kerja di kantor. Apakah cukup? Cukup. Baik, langsung aja saya akan memberikan waktu 5 menit untuk menjawabnya. Waktunya sudah habis. Saya persilakan untuk menjawab. Baik, saya izin menjawab. Silakan. Dari soal tadi, jelaskan pengertian kepribadian menurut pemahamanmu sendiri. Menurut saya, kepribadian adalah karakteristik perilaku, perasaan, dan cara berpikir yang membedakan seorang dengan orang lain. Mungkin segitu. Apakah cukup, teman-teman? Cukup. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Siapakah yang ingin menjawab? Saya izin menjawab. Baik, silakan. Soal nomor 2, mengapa sikap seseorang tidak selalu sama dengan perilakunya? Berikan alasannya. Jawabannya, karena sikap dipengaruhi faktor internal seperti nilai, keyakinan, serta faktor eksternal seperti tekanan sosial, norma kelompok, atau situasi yang membuat seseorang bertindak berbeda dari sikap aslinya. Baik, Sekian. apakah cukup? Cukup mungkin menurut saya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang nomor 3. Adakah yang ingin menjawab? Saya boleh. Baik, silakan. Tadi nomor tiga soalnya berikan contoh bagaimana tipe kepribadian ekstrovert mempengaruhi perilaku kerja di kantor. Jawabannya, ekstrovert cenderung lebih aktif berkomunikasi, mudah bekerja dalam tim, dan lebih nyaman berinteraksi dengan banyak orang, sehingga mereka lebih unggul dalam pekerjaan yang membutuhkan kolaborasi yang berbeda dengan introvert yang cenderung lebih diam. Mungkin segitu aja. Baik, apakah cukup? Cukup. Cukup. Baik, pertanyaannya sudah selesai. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan mengenai materi kedua, yaitu kepribadian dan sikap. Mohon diperhatikan ya teman-teman. Kepribadian adalah keseluruhan secara individu beraksi dan berinteraksi dengan orang lain, yang merupakan ciri-ciri psikologis yang terukur dan ditunjukkan oleh seseorang. Kepribadian umumnya dianggap relatif stabil dan dibentuk oleh faktor genetik serta lingkungan. Nah, ada model kepribadian yang populer, The Big Five Personality. Nah, jadi ini tuh adalah model paling diterima yang mengukur 5 dimensi utama kepribadian. Yang pertama ada keterbukaan terhadap pengalaman, seperti imajinatif, peka, dan ingin tahu seseorang.
Terus yang kedua tuh ada kehati-hatian atau teliti, seperti bertanggung jawab, terorganisir, dapat diandalkan, dan gigih. Yang ketiga ada ekstraversi, seberapa mudah bersosialisasi, ramah, tegas, dan nyaman dalam interaksi sosial seseorang. Yang keempat ada kesepakatan atau keramahan, seberapa baik hati, kooperatif, hangat, dan mudah percaya kepada seseorang. Yang kelima ada stabilitas emosional, seberapa gugup, cemas, depresi, dan tidak aman seseorang, yang sering disebut sebagai stabilitas emosional, yang dimana skor rendah menunjukkan neurotisme yang tinggi. Selanjutnya, inti dari kepribadian itu adalah yang paling sering dikaitkan dengan kinerja yang baik. Nah, terus cara kita menganalisisnya itu pakai tes psikologi seperti Big Five atau amati pola perilaku seseorang dari waktu ke waktu. Terus kalau cara kita menganalisis sikap itu, kita memahami apa yang dirasakan terhadap lingkungan, seperti sikap penting di tempat kerja. Contohnya tuh ada kepuasan kerja, seperti beberapa senang, seberapa senang kita dengan pekerjaan kita. Nah, komitmen organisasinya tuh seperti seberapa besar sih kita ingin tetap bekerja di perusahaan tersebut. Nah, jadi intinya itu sikap positif terhadap pekerjaan umumnya menghasilkan kinerja yang lebih baik, kehadiran yang lebih teratur, dan keinginan untuk tetap di perusahaan. Nah, cara analisis sikapnya itu melalui survei karyawan atau wawancara. Nah, dari hubungan keduanya antara kepribadian dan sikap itu, kepribadian yang stabil, misalnya kayak sifat yang ramah, akan mempengaruhi sikap kita terhadap banyak hal. Contohnya itu saat kita akan memiliki sikap yang lebih positif terhadap rekan kerja. Jadi intinya itu kepribadian itu sifat dasar kita. Nah, yang penting untuk kerja kayak teliti dan stabil emosi. Nah, sedangkan kalau sikap itu perasaan kita tentang hal tertentu. Jadi bisa berubah-ubah. Jadi kalau sikap kita baik, maka performa kita juga akan baik. Baik, itu saja materi yang kedua mengenai kepribadian dan sikap. Selanjutnya saya akan memberikan 3 pertanyaan terakhir. Mohon untuk didengarkan. Yang pertama, analisislah bagaimana pengalaman masa kecil dapat membentuk kepribadian seseorang saat dewasa. Selanjutnya, apakah menurutmu tes kepribadian seperti MBTI efektif digunakan dalam rekrutmen, dan jelaskan pendapatmu? Apakah cukup? Cukup. Baik, pertanyaan terakhir, buatlah satu strategi untuk meningkatkan sikap positif karyawan di lingkungan kerja. Apakah cukup? Cukup. Baik, saya berikan waktu selama 5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. 3. Baik, waktunya sudah berakhir. Kepada teman-teman yang ingin menjawab, saya persilakan. Saya izin menjawab. Baik, silakan. Pertanyaan pertama, analisislah bagaimana pengalaman masa kecil dapat membentuk kepribadian seseorang saat dewasa. Jawabannya, pengalaman masa kecil menentukan bagaimana seseorang memahami hubungan, keamanan, dan nilai diri. Pola asuh yang penuh dukungan dapat membentuk kepribadian percaya diri,
Sementara lingkungan yang keras dapat membentuk kepribadian defensif atau sensitif. Iya, cukup sekian. Baik, apakah cukup teman-teman? Ada yang menambahkan? Cukup. Baik, selanjutnya pertanyaan 2. Boleh dengan saya? Baik, silakan. Apakah menurutmu tes kepribadian seperti MBTI efektif digunakan dalam rekrutmen? Menurut saya, tes kepribadian cukup membantu memahami gaya kerja kandidat, tapi tidak boleh menjadi satu-satunya dasar seleksi karena tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan kerja nyata. Mungkin menurut saya begitu saja. Baik, teman-teman, apakah cukup? Ada yang menambahkan? Cukup. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir. Siapa yang ingin menjawab? Boleh saya izin menjawab? Baik, silakan. Pertanyaan ketiga, buatlah satu strategi untuk meningkatkan sikap positif karyawan di lingkungan kerja. Jawabannya, strateginya adalah menerapkan program Employee Appreciation Week yang memberikan penghargaan kepada karyawan berprestasi sehingga dapat meningkatkan rasa dihargai dan memunculkan sikap kerja yang lebih positif. Cukup. Baik, apakah cukup teman-teman? Ada yang menambahkan? Mungkin cukup. Baik, pertanyaannya sudah selesai. Izin, Saya, iya. izin saya betul dua karena karena sepertinya nomor satu saya berbeda. Baik, Kak Dewi, berapa yang benar? Tiga. Baik, terima kasih. Materi kedua sudah berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Oh iya, untuk hmm, pretest yang pertama, saya lupa untuk menanyakan ke teman-teman betulnya berapa. Di sini saya akan menanyakan kembali. Untuk Kak Dewi, benar berapa untuk pertanyaan pertama? Betul tiga. Baik, untuk Kak Irfan. Saya betul tiga, mungkin berbeda agak berbeda jawabannya, tapi semua itunya masuk akal. Saya semuanya semuanya sama. Baik. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Baik, untuk materi kedua mengenai kepribadian dan sikap sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Selamat malam. Selamat malam.